Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mari kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Nah, hari ini kita sudah sampai di pembelajaran 4. Baik, sebelum kita mulai, mari kita lakukan pembiasaan seperti biasa, berdoa sebelum melakukan kegiatan. Persiapan berdoa mulai. Selesai. Baik, berikutnya kalian bisa menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, dilanjutkan dengan membaca Pancasila. Nah, pada pembelajaran kali ini, pembelajaran 4, muatan pelajaran kita adalah PPKN dan Bahasa Indonesia. Jadi silahkan menyiapkan buku catatan PPKN dan Bahasa Indonesia. Siapkan juga LKS-nya. Nah, untuk LKS kalian bisa buka halaman 78 dulu ya. Baik, kita mulai dengan muatan pelajaran PPKN. Hari ini kita akan belajar tentang penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa catat poin-poin penting yang ada pada video ini ya. Nah, sila-sila Pancasila ini tidak hanya perlu kita terapkan dalam hubungan antara sesama manusia. Jadi diterapkan tidak hanya pada hubungan antar sesama manusia. Kita juga perlu mengamalkan sila-sila Pancasila terhadap makhluk lain. Misalnya terhadap hewan dan tumbuhan, alam semesta. Nah, contohnya sikap menyayangi hewan piaraan. Nah, apa kalian memiliki hewan peliharaan di rumah? Nah, jika iya, apa kalian sering merawatnya atau membiarkannya kelaparan? Nah, sikap menyayangi hewan peliharaan ini merupakan bukti rasa syukur kita terhadap anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sikap ini merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Jadi yang berhubungan dengan rasa syukur, berhubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya, ini adalah berkaitan dengan sila yang pertama dari Pancasila. Nah, jadi sikap menyayangi hewan peliharaan tadi merupakan pengamalan dari sila pertama Pancasila. Tidak hanya pada rasa syukurnya ya, yang merupakan sila pertama adalah rasa syukurnya terhadap anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kalau menyayanginya nanti masuk ke sila yang kedua. Jadi rasa syukur kita terhadap pemberian Tuhan Yang Maha Esa seperti alam semesta, alam Indonesia yang subur, kemudian hewan yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Rasa syukur ini merupakan pengamalan dari Pancasila, sila ke-1 atau pertama. Nah, berikutnya merawat hewan peliharaan yang sakit ataupun tidak sakit ya. Tidak sakit juga kita rawat, apalagi kalau sakit. Ini juga sesuai dengan pengamalan Pancasila sila kedua. Jadi sila kedua itu isinya seperti rasa kepedulian, menyayangi, memelihara. Seperti itu ya. Menjaga lingkungan itu termasuk sila kedua Pancasila. Nah, untuk penerapan sila ketiganya, ini contohnya adalah kita bangga terhadap keragaman hewan yang ada di Indonesia. Ini mempererat persatuan. Kita juga bangga terhadap anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan di pulau-pulau lain yang memiliki keanekaragaman satwa di seluruh wilayah di Indonesia. Ini termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, berikutnya bagaimana dengan contoh pengamalan Pancasila sila keempat? Nah, contohnya adalah misalnya berdiskusi untuk membagi tugas merawat hewan di rumah. Misalnya adik diberi tugas memberi makan
Kemudian kakaknya merawat kandang. Ayah mencari rumput untuk diberikan kepada kelinci misalnya hewan peliharaannya kelinci. Nah, berdiskusinya ini masuk ke dalam pengamalan Pancasila sila keempat. Jadi sila keempat itu isinya musyawarah, diskusi itu ya. Nah, bagaimana dengan sila kelima Pancasila? Contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Ini adalah kalau sila kelima itu isinya tentang keadilan gitu ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima itu kalau pengamalannya seperti misalnya ya, membagi tugas merawat hewan dengan adil. Jadi adil itu sesuai dengan porsinya ya. Misalnya adiknya ya tidak diberi tugas yang lebih berat daripada yang lebih besar. Itu adil. Nah, di sini kalian bisa mengamati komik yang ada pada LKS kalian halaman 78. Nah, pada komik ini kalian bisa lihat di sini ya, ada seekor anjing yang diteriaki bahkan mau dipukul karena dianggap najis ya. Nah, sesuai dengan pengamalan Pancasila seharusnya ini tidak boleh terjadi. Meskipun anjing ini najis, tetapi tidak juga sesuai dengan ajaran agama juga tidak diperbolehkan untuk memukul anjing tanpa alasan dan menyakiti anjing yang berada di luar ya, tanpa kita tidak diganggu juga. Jadi meskipun najis tetapi tidak boleh diganggu atau dipukul seperti itu ya. Dan yang memiliki anjing seharusnya juga mengamalkan dan menerapkan Pancasila dengan cara merawat anjingnya, diletakkan di rumahnya saja, dikurung atau diberi pagar supaya tidak berkeliaran di luar karena berada di pemukiman yang tidak memungkinkan untuk anjing bisa berkeliaran di luar. Nah, pelajaran apa yang dapat kita ambil setelah membaca komik ini? Nah, dari komik ini kita dapat ambil pelajaran bahwa komik ini berisi tentang kepedulian terhadap hewan. Nah, contoh penerapan Pancasila yang terjadi di dalam komik ini diantaranya adalah mencerminkan penerapan Pancasila sila kelima dengan berlaku adil terhadap anjing ya, meskipun anjing ini najis tetapi kita tidak boleh semena-mena terhadap anjing, apalagi memukul dan menyakitinya. Nah, kalian bisa jawab pertanyaan yang ada di LKS kalian halaman 79 ya ini ya, di halaman 79. Komiknya di halaman 78, kemudian pertanyaan-pertanyaan dilanjutkan di halaman 79. Nah, di sini kalian diminta untuk membuat sebuah komik atau cerita bergambar ya. Nah, nanti gambarnya tidak perlu orang-orang seperti itu, tidak perlu diberi wajah ya. Nah, nanti kalau gambar tidak perlu diberi wajah seperti itu, tidak perlu diberi mata, mulut, hidung seperti itu, tidak perlu. Kemudian binatangnya juga tidak perlu diberi wajah kalau ada binatang. Kalau mau buat yang lain ada percakapan saja tidak apa-apa. Nah, itu tugasnya dari halaman 79 ya. Nah, baik, kita lanjutkan ke muatan pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita menulis simpulan dari teks. Nah, kalian bisa catat di buku catatan bahasa Indonesia. Kita ingat kembali tentang menulis simpulan dari teks. Simpulan teks ditulis dengan menggunakan kosakata baku. Nah, kalian bisa catat poin-poin pentingnya ya yang ada pada catatan ini.
Jadi simpulan teks ditulis dengan menggunakan kosakata baku. Nah, apa itu kosakata baku? Kosakata baku adalah kata-kata yang ejaannya sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan aturan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering kita singkat KBBI itu ya. Nah, kita dapat membuat simpulan dari suatu teks dengan memperhatikan pokok permasalahannya, inti permasalahannya, intisari dari teks tersebut. Berikutnya atau setelah itu kita dapat menuliskannya dalam bentuk kalimat-kalimat. Nah, penulisan kalimat ini kita harus menggunakan kosakata baku dalam menulis simpulan. Jadi apa tadi kosakata baku ini yang sesuai dengan aturan yang ada ya, dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, untuk kata-katanya, kosakatanya sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalian bisa install KBBI ya, sekarang mudah, bisa diinstal di HP masing-masing, dilihat di situ. Nanti termasuk baku atau tidak baku. Jadi kalau baku dipakai, kalau tidak baku cari bakunya apa. Nah, baik, saya akhiri sekian pembelajaran kita untuk tematik hari ini. Silakan kerjakan tugas-tugas yang ada pada LKS kalian. Sini untuk bahasa Indonesia, tugas kalian ada di halaman 80 ya. Coba kalian simpulkan bacaan yang berjudul Anoa, Satwa Langka Sulawesi yang dilindungi sejak pemerintahan Belanda, yang ada di halaman 79. Nanti tugasnya ada di halaman 80 ya. Silakan dibaca dulu. Ingat tahap-tahapnya, bagaimana cara membuat simpulan, dan ditulis dengan kosakata baku ya untuk kalimatnya sesuai dengan PUEBI, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ya, baik, saya akhiri sekian pembelajaran kita kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan di grup atau bila malu bisa di Wapri. Saya akhiri sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.